Perkenalkan, saya Yusuf Saputra dari kelompok 6 akan membahas tentang kondensor. Kondensor adalah salah satu alat penukaran panas atau heat exchanger yang dapat mengembunkan fasa uap menjadi fasa cairan atau fluida. Pada kondensor, uap gas dengan temperatur tinggi masuk melalui dinding kondensor dan melewati ruang kondensasi, di mana uap tersebut didinginkan oleh aliran fluida bersuhu rendah pada sistem kondensor, sehingga uap panas yang masuk dapat mengembun menjadi cairan. Cara kerja dari kondensor sendiri adalah kalor yang ditangkap oleh evaporator dibuang ke lingkungan dengan wujud cairan, sehingga biasanya kondensor diletakkan di luar ruangan. Cairan pendingin atau refrigeran diberikan tekanan tinggi di evaporator sehingga menguap, kemudian uap didinginkan di kondensor menjadi fasa cair. Kalor yang dihasilkan dari sistem pendinginan dibuang ke lingkungan oleh kondensor. Berdasarkan media zat yang digunakan sebagai pendingin kondensor dibagi menjadi 3, yaitu 1. Air coolant kondensor atau menggunakan udara sebagai zat pendingin. 2. Water coolant kondensor, menggunakan air sebagai zat pendingin. Yang ketiga, ada evaporative kondensor atau menggunakan campuran air dan udara sebagai zat pendingin. Pada dasarnya, kondensor adalah alat penukar panas sehingga di dalamnya terjadi perpindahan panas antara satu cairan dengan yang lain. Perpindahan panas adalah proses perpindahannya suatu energi atau kalor dari suatu substansi ke substansi lain akibat adanya perbedaan kondisi seperti perbedaan suhu dan lain-lain. Laju perpindahan panas dihitung dengan beberapa metode seperti long mean temperature difference atau LMTD, dan metode effectiveness atau E. Ada 2 jenis perpindahan panas, yaitu perpindahan panas secara konduksi dan perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konduksi terjadi karena perbedaan suhu dan aktivitas atom molekul. Contoh dari perpindahan panas secara konduksi seperti es batu yang meleleh saat dipegang karena suhu tubuh yang hangat pindah ke es. Proses perpindahan panas secara konveksi ini terjadi karena adanya perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan oleh adanya tenaga dari luar. Contohnya, plat panas yang didinginkan oleh hembusan udara dari kipas. Prinsip dasar dari kondensor adalah mentransfer panas dari uap yang mengalir di dalam ke lingkungan sekitar atau medium pendingin, sehingga uap tersebut berubah menjadi cair. Proses ini seringkali terkait dengan siklus pendinginan dalam sistem termal, seperti pada sistem pendingin AC atau pendingin mesin. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus Rankine dan diagram teks. Siklus Rankine adalah siklus daya uap yang digunakan untuk menghitung atau memodelkan proses kerja mesin uap atau turbin uap. Siklus ini bekerja dengan fluida kerja air. Semua PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap bekerja berdasarkan prinsip kerja siklus Rankine. Siklus Rankine pertama kali dimodelkan oleh William John Macron Rankine, seorang ilmuwan Skotlandia dari Universitas Glasgow. Untuk mempelajari siklus Rankine, terlebih dahulu kita harus memahami tentang TX diagram untuk air. Berikut ini adalah TX diagram untuk air. TX diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara temperatur T dengan entropi S, fluida pada kondisi tekanan, enthalpi, fase dan massa jenis tertentu. Jadi pada diagram TX terdapat besaran-besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, enthalpi, dan fase fluida.
Sumbu vertikal TS diagram menyatakan skala temperatur dan sumbu horizontal menyatakan tropi. Terdapat dua sistem satuan untuk TS diagram yaitu sistem satuan internasional seperti pada gambar 1 dan sistem satuan Inggris. Menggunakan diagram ini perlu diperhatikan sistem satuan yang digunakan. Selain itu, masing-masing jenis fluida mempunyai diagram teks. Teksnya sendiri-sendiri dan berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, teks di diagram untuk air tidak akan sama dengan teks di diagram untuk Fern R12 dan tidak akan sama dengan teks diagram untuk amonika. Selain diagram teks juga dikenal Moeller diagram atau AS diagram. Berikut ini adalah AS diagram untuk air. Diagram AS menggambarkan hubungan antara energi total entalpi H dengan entropi S, sama seperti diagram TS. Untuk setiap fluida memiliki diagram AS-nya sendiri-sendiri. Kedua diagram ini dapat digunakan untuk menghitung kinerja pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan siklus Rankine. Bagian-bagian TS diagram dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. Pada TS diagram terdapat garis lengkung berbentuk kubah yang disebut kubah uap. Puncak kubah uap ini terdapat sebuah titik yang disebut titik kritis. Bila fluida dipanaskan pada tekanan kritis, yaitu tekanan pada titik kritis ini, maka pada saat temperatur fluida mencapai temperatur kritis ini, semua molekul fluida akan berubah secara cepat dari fase cair menjadi fase gas atau uap tanpa ada proses penyerapan panas laten atau panas penguapan. Oleh sebab itu, titik ini disebut titik kritis fluida. Untuk air, titik kritis berada pada tekanan 1018 atom atau 22,064 mph dan temperatur 37,4 Celcius derajat. Jadi bila air dipanaskan pada tekanan 22,064 mph atau 21 atom, maka ketika temperatur air mencapai 37,4 Celcius derajat, secara cepat air akan berubah langsung dari fase cair menjadi fase gas tanpa melalui proses penyerapan energi untuk proses penguapan. Dari titik kritis ke arah kanan mengikuti garis kubah uap disebut garis uap jenuh. Bila fluida berada pada kondisi tekanan dan temperatur yang sesuai dengan garis ini, maka fluida tersebut berada pada kondisi 100%. Uap jenuh. Dari titik kritis ke arah kiri mengikuti garis kubah uap disebut garis cair jenuh. Pada garis ini fluida memiliki fase cair 100%. Di dalam kubah uap adalah daerah panas laten, yaitu panas penguapan atau panas pengembunan. Pada daerah ini fluida berada dalam kondisi dua fase, yaitu fase cair dan fase gas, bercampur menjadi satu. Kadar uap dapat ditentukan dari gas kadar uap. Daerah di atas kubah uap di sebelah kanan adalah daerah uap panas lanjut. Sedangkan daerah ini sebelah kiri di luar kubah uap disebut daerah dingin lanjut. Untuk uap jenuh, sifat-sifat termodinamika uap dapat ditentukan hanya dengan menggunakan temperatur atau tekanannya saja. Tetapi untuk memutuskan sifat-sifat termodinamika uap pada kondisi panas lanjut dan dingin lanjut dan harus diketahui tekanan dan temperatur uap. Bila kita memanaskan air dari kondisi cair, misalnya pada tekanan konstan 1 atom, dan mulai dari temperatur 18 Celcius derajat hingga temperatur 230 Celcius derajat, maka pada diagram TX dapat digambar sebagai berikut. Gambar 4, proses pemanasan air dari 18 Celcius derajat hingga 230 Celcius derajat pada tekanan 1 atom. Proses pemanasan air dapat digambarkan pada diagram TX seperti pada gambar 4 di atas.
pada tekanan 1 atom. Air dengan temperatur awal 18 Celcius memiliki entropi 0,28 kJ atau kilogram joule. Bila dipanaskan, maka temperatur air akan naik mengikuti garis tekanan konstan hingga mencapai titik temperatur didih. Didih yaitu untuk tekanan 1 atom. Titik didih air adalah 9,9,98 Celcius derajat, atau entropi air bertambah dari 0,28 kJ atau kilogram kJ menjadi 1,3 kJ atau kilogram kJ. Entalpia air bertambah dari 82 kJ dan kilogram menjadi 418 kJ dan kilogram. Ini adalah energi total entalpia yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari kondisi cair pada temperatur 18 Celcius derajat menjadi air siap mendidih berubah fase pada temperatur 99,98 Celcius derajat. Pada diagram teks proses mengikuti garis A dan B. Bila panas terus diberikan, temperatur air tidak akan naik, tetapi terjadi perubahan fase air dari fase cair menjadi fase gas. Perubahan fase ini mengikuti garis B dan C. Pada proses ini terjadi penyerapan kalor atau energi yang digunakan untuk mengubah fase zat. Pada kondisi temperatur konstan, energi yang diserap ini tidak dapat diukur dengan menggunakan termometer karena temperatur fluida tidak berubah. Oleh sebab itu, proses ini disebut proses penyerapan panas laten. Pada proses ini entropi air bertambah dari 1,3 kJ atau kilogram kJ menjadi 7,6 kJ atau kilogram kJ. Proses tersebut lanjut hingga titik C, yaitu titik yang tempat berada pada garis uap. Pada titik C, semua molekul air telah berubah menjadi fase gas. Antara titik B dan titik C adalah kondisi dua fase, yaitu campuran gas dan cair. Kadar uap dalam campuran ini disebut faktor kebasahan atau sering disingkat dengan huruf X. Besar faktor kebasahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus keterangan. X faktor kebasahan persen menyatakan persentase uap. HGT entalpi uap pada temperatur fluida tertentu atau kilojoule atau kilogram. HF entalpi cair kilojoule atau kilogram. HFG entalpi perubahan dari cair ke gas kilojoule atau kilogram. SGT entalpi uap pada temperatur fluida tertentu kilojoule atau kilogram. SF entropi cair Kj kilojoule. SFG entropi perubahan dari cair ke gas kilojoule atau Kg kilogram. Misalkan pada proses pemanasan air di atas, kita hendak mengetahui berapa kadar uap pada saat entropi air sama dengan 4 Kj kilogram kJ, maka kadar uap dapat dihitung. Artinya pada saat entropi fluida mencapai 4 Kj atau kilojoule kJ, kadar uap dalam campuran adalah 44,6%. Angka ini dapat dengan mudah ditentukan melalui TS diagram. Pada titik C, air berada dalam kondisi uap jenuh atau 100% uap. Bila energi atau panas terus diberikan, maka uap jenuh akan berubah menjadi uap panas lanjut. Pada proses pemanasan uap panas lanjut, tekanan dan temperatur fluida akan naik. Tetapi bila proses pemanasan ini dilakukan pada tekanan konstan, maka akan mengikuti garis C dan B. Proses yang telah kita bahas ini adalah proses sederhana yang berlangsung pada saat kita
memanaskan air. Proses ini hampir semua dengan proses yang terjadi di dalam boiler pada unit pembangkit uap di PLTU. Cara kerja menganalisis energi persamaan energinya. Kondensor komponen penting dalam sistem termal seperti siklus PLTU Rankine dan siklus refrigerasi. Prinsip kerja kondensor untuk mentransfer panas dari fluida kerja yang panas ke lingkungan sekitarnya. Pada siklus PLTU Rankine, kondensor berfungsi untuk mengubah uap air tertekanan tinggi yang keluar dari turbin menjadi air-air dengan menyerap panas pada lingkungan sekitarnya. Proses ini terjadi pada tekanan konstan dan suhu turun. Neraca energi pada kondensor dapat dinyatakan sebagai Q C sama dengan IN H1 sama dengan H2. Diagram T sama dengan S. Garis kerja kondensor pada siklus PLTU Rankine garis Aristotle yang memiliki penurunan suhu konstan dari uap air menjadi air-air. Pada siklus refrigerasi, kondensor berfungsi untuk mendinginkan dan mengkondensor refrigerasi yang keluar dari kompresor dengan mentransferkan panas ke lingkungan sekitarnya. Proses ini terjadi pada tekanan konstan dan suhu naik. Perbedaan utama antara kondensor pada siklus PLTU Rankine dan siklus refrigerasi terletak pada fluida kerja yang digunakan, uap air, dan refrigerasi, dan arah airan panas dari fluida kerja ke lingkungan, dari refrigerasi ke lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Wisma Haji Pramono, bisa dipanggil Aji, dan NIM saya 2210103428. Dan saya dari program studi teknik mesin. Pada malam ini saya akan menerangkan penerapan kondensor pada dunia industri-industri besar, dan biasanya kita bilang dunia kerja. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang harus memiliki kondensor itu sendiri. Setelah saya cari-cari tahu, tempat yang harus memiliki kondensor itu ada 2 tempat. 1 pada PLTU, 2 pada dunia otomotif. Dan saya jelaskan dari PLTU itu sendiri, atau biasa kita sebut pembangkit listrik tenaga uap, yang memiliki peran sebagai alat efisiensi penggunaan air. Fungsi dari kondensor untuk mengkondensasikan steam dari low pressure turbine untuk menjadi air yang akan diproduksi menjadi steam kembali. Jadi cara kerjanya itu, kondensor berfungsi untuk mengubah uap dan turbin agar terkondensasi menjadi air yang ditampung ke dalam hot well. Air tersebut nantinya akan disirkulasikan ulang menuju boiler untuk dipanaskan menjadi steam. Steam dari boiler dialirkan lagi menjadi turbin. Begitu seterusnya. Dan kedua, saya akan menerangkan pada dunia otomotif, lebih tepatnya pada sebuah AC mobil memang berfungsi untuk mengubah suhu panas menjadi dingin dalam sebuah mobil, dan kerja kondensor itu dilakukan dengan mengubah zat freon menjadi zat cair.
Dan untuk cara kerjanya di AC mobil itu dimulai pada saat proses konversi freon menjadi gas. Pengubahan freon menjadi gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu dingin dijalankan oleh kompresor mobil. Proses selanjutnya adalah penyerapan panas freon oleh kondensor AC mobil. Ketika dipanaskan, diserap freon akan berubah wujud menjadi cair. Panas pada freon diserap menggunakan bantuan kipas agar proses maksimal. Selanjutnya freon akan dihembuskan keluar AC melalui sirip-sirip dan reservoir dryer. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.